Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Green Black Audio 86. Video kita pada kali ini masih di topik yang sama, yaitu cara memperbaiki lampu LED ya. Ini adalah salah satu lampu LED bekas servisan juga, tadi disuruh perbaiki sama tetangga kita. Katanya lampu ini udah pernah diperbaiki, cuman 3 hari digunakan terus mati lagi. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk kita cek dulu komponennya satu persatu, atau langsung saja kita cek menggunakan multitester ya. Seperti di sini saya ada multitester, menggunakan multitester biasa, tetapi multitester ini udah saya modifikasi ya. Di dalam ada saya tambahkan komponen. Nah, jadi jika saya ingin mengecek komponen seperti LED SMD sejenis ini, saya harus menekan saklar di sini ya. Nah, kalau ke bawah dia berfungsi untuk pengecekan ataupun bisa dibilang auto fall ya, fungsinya untuk auto fall. Dan di sini juga membutuhkan tegangan listrik ya, ini tegangan listriknya. Oke, langsung saja kita cek dulu untuk lampunya. Ini yang feeling saya ya, curigaan saya. Ini ada bekas jumper ya, di sini sudah di jumper sesuai dengan yang disampaikan oleh si pemiliknya. Lampu ini pernah diservis. Sekarang kita cek seperti yang saya bilang tadi, ini pasti ada lampu yang putus lagi. Itu akibat tidak ada penambahan komponen. Oke, ini untuk multitesternya sudah saya pasang ya. Ini kita perhatikan. Mohon maaf sahabat itu, di sini memang agak sedikit berisik dikarenakan saya tinggalnya juga di pinggir jalan ya. Oke, langsung saja ke pengecekannya. Kita cek dulu di komponennya, di lampunya, untuk kita mengetahui apakah benar seperti yang saya curiga tadi, yang bahwasanya lampunya udah putus lagi ya. Ini masih hidup ya, hidup juga ya. Ini innya ya, di sini in DC nya, berarti dari sini kemari. Oke, ini jumperan ya, ini udah pernah di jumper. Kita cek di sini masih menyala, cek lagi di sini masih menyala ya. Ini satu jumperannya sudah, ini tidak ada fungsi lagi, sudah secara langsung. Sekarang kemari. Nah, di sini permasalahannya ada lampu lagi yang putus, karena ini sistemnya di paralel ya. Dalam satu lingkaran ini adalah satu jalur, dan lingkaran yang kedua juga satu jalur. Maka lampunya di paralel, ini dengan ini dengan ini ya. Plus min di paralel ya. Jadi sekarang kalau coba kita periksa ulang, ini menyala ya, di sininya tidak menyala ya, dikarenakan ini yang di paralelnya, di sini lampunya yang putus ya. Ini bekas congkelan, tetapi pada lampu yang putus ini dia cuma menahan dengan sendirinya, yaitu menahan tegangan yang dialiri oleh ataupun yang disuplai oleh LED dari sini ke sini ya. Jadi dia menahan dengan sendirinya tanpa ada bantuan LED di sini, maka ininya putus lagi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lompati. Di sini sudah fit ya, ini fit, harus diganti atau kita jumper lagi nanti seperti ini. Nah, sekarang kita lompati, kita langkahin kemari, menyala ya, lampunya menyala. Tetapi di sini pasangan paralelnya ini juga bermasalah. Nah, diperhatikan, lampunya nyalanya cuma 5 biji ya, ininya mati. Nah, selanjutnya kita lompati lagi, ini menyala, ini selang ya, satunya di sini putus. Nah, kita tandain. Nah, ini
bermasalah. Seperti ini. Oke, ini mati ya. Sekarang kita cek kemari lagi. Nah, di sini menyala, terus kemari menyala, kemari menyala ya. Nah, di sini ada tanda-tanda lampu yang akan putus. Contohnya seperti yang ini diperhatikan ya, LED yang ini diperhatikan, dia nyalanya sudah redup ya. Nah, kalau nyalanya sudah redup, itu tandanya tidak akan tahan lama lagi ya. Malaikat Malik Maut sudah mendekati dia. Coba perhatikan. Nah, itu kan, ini nyalanya sudah redup, maka ini di jumper saja nanti. Nah, sekarang kita lompati ke sini ya. Nah, menyala, kita lompati lagi ke sini, masih menyala. Nah, di sini juga ada yang putus, ini kita tandain lagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat jalur inputnya di sini ya, tadi dari sini ya. Oke, nah ya, 1 2 3 ya yang tidak menyala. Kita lompati lagi kemari. Oke, masih 1 2 3 yang tidak menyala. Di sini masih sama ya, 1 2 3. Terus kemari di inputnya masih menyala, berarti bertambah satu lagi ya, pas di jarum multitester warna hitam di sini ya. Beginilah cara untuk pengecekan lampu LED sejenis ini ya. Jadi di saat ada yang selang satu, itu bukan berarti dibiarkan saja, dikarenakan oh ini masih hidup pasangannya, biarkan saja. Nah, kalau misalnya dibiarkan saja tanpa digantikan lampu SMD yang lain, itu yang sendirinya tadi itu akan putus, tidak akan tahan lama. Maka caranya yang pasangannya seperti ini ya, saya ulangin seperti di sini. Nah, ini nyalanya cuma satu ya, ini nyalanya cuma satu, yang pas di jarum multitester tidak nyala. Nah, maka ini jangan dibiarkan dia tinggal sendiri, menyala dengan sendiri, dikarenakan beban dia tanggung sendiri tanpa dibantu oleh pasangannya di sebelah sini. Maka yang di sininya, ininya boleh kita jumper ya, ini boleh kita jumper. Nah, cuman nanti harus kita tambahkan satu komponen, yaitu kapasitor. Nah, begitu juga untuk kapasitornya harus kita sesuaikan dengan modulnya ya, harus disesuaikan dengan modulnya, karena ada juga kapasitor yang ukurannya 250 volt, ada yang 400 volt ya. Dan juga untuk mikrofaradnya itu dia ada yang berapa, ada yang 105J, ada yang 225, ada yang 235, sekian ya. Nah, itu juga harus dipahami. Nah, dari segi kapasitor ini juga kita harus tahu ya, seperti di sini. Kalau misalnya ditanyakan CBB ini apa, ini cuma kode produk ya, yang kita utamakan yang di bawahnya. CBB ini tidak kita utamakan. Nah, jadi di sini kita nanti tambahkan untuk kapasitornya yang ukuran voltnya bebas ya, utamakan di atas tegangan listrik ya, ada di Indonesia kan 220 volt ya. Nah, kita gunakan yang ukuran di atas 220 volt. Nah, lebih besar lebih bagus. Nah, jadi untuk kode tidak jadi masalah. Nah, dan di sini untuk pemasangan kapasitornya sangat gampang sekali. Yang pertama sekali kita harus perhatikan di kabelnya ya. Di kabelnya yang pertama ada satu kabel dia secara langsung terhubung ke fitting lampu. Ada juga satu lagi dikasih penghambatnya, yaitu seperti resistor ya. Terkadang kita nggak terlalu perhatikan dikarenakan resistornya terkadang dia tidak terlalu tampil, tidak terlalu kelihatan dikarenakan ada dikasih selang bakar, jadi tidak kelihatan. Nah, maka di situ kita harus perhatikan atau meraba kabelnya. Kalau memang ada komponen di satunya, jadi dibiarkan saja, kita ambil kabel yang tidak ada penambahan komponen seperti di sini ya. Nah, itu bebas saja, untuk ground atau minnya itu nggak jadi masalah. Nah, di situ untuk jenis kapasitornya seperti yang saya bilang tadi, di sini saya menggunakan kapasitor ukuran 105J ataupun 100 ya, 100J. J itu adalah 5% dan dengan tegangannya sampai 250 volt. Nah, selanjutnya untuk ini modul bawaan ya, ini modul bawaannya, bukan tambahan dari saya.
Nah, di sini untuk pemasangannya juga sangat mudah sekali. Nah, sebelum dipasang perhatikan sahabat YouTube untuk penyolderannya sudah benar atau belum ya, sebelum kita kasih tegangannya ataupun kita suplaikan ke listrik PLN. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kita perhatikan juga nanti di bagian komponen-komponen di sini. Kita lihat mungkin ada yang terkelupas seperti di sini ya. Di sini ada elko yang memang telanjang seperti ini ya, karena ini bodinya kan dia menggunakan aluminium. Nah, di sini juga salah satu komponen ini berbahaya ya kalau tampilan seperti ini. Nah, ini langkah baiknya dikasih isolasi. Kalau ada selang bakar, kita kasih selang bakar supaya apa? Di saat ada goyangan untuk kapasitornya ini tidak berlari ke arah kiri dan kanan. Takutnya nanti ininya goyang, dia bersentuhan dengan komponen yang lain dan terjadilah kebakaran ya. Itu yang harus diperhatikan baik-baik. Oke sahabat YouTube, ini untuk komponennya sudah saya tambahkan ya. Sekarang saya akan menjumper dulu untuk lampu LED-nya. Nah, untuk sisi jumpernya itu seperti konten-konten ataupun seperti video-video yang sering kita lihat di YouTube juga ya, di channel-channel kawan-kawan kita yang lain. Nah, cuman untuk penyambungannya saja yang berbeda-beda seperti itu ya. Oke, saya skip dulu untuk saya jumper dulu untuk lampu-lampunya mana tadi yang putus dan yang sudah saya tandai ini.